Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ramdhani. Saya mahasiswa di Universitas Nikia Pitama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan istilah-istilah dalam ilmu hadis untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dosen pengampu Budi Lestari MPD. Baik, sebelum kita mempelajari banyak istilah tentang ilmu hadis, saya akan menjelaskan tentang pengertian istilah. Nah, pengertian istilah di sini adalah tanpa mengetahui istilah-istilah tersebut, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Jadi, istilah di dalam kehidupan di dalam hadis dan istilah-istilah gelar-gelar yang ada di kita itu beda. Jadi istilah yang ada di dalam ilmu hadis itu istilah agar kita bisa memudahkan kita untuk mencari referensi tentang hadis-hadis ini sahih, doif apa benar. Dan di sini juga sebutkan istilah itu merupakan simbol-simbol yang disepakati bersama secara terminologi untuk mengidentifikasi masalah dengan tujuan memudahkan pembahasan berikutnya untuk menuju sesuatu yang dimaksud dengan simpel dan sederhana. Nah, jadi cara para ulama dulu untuk mengetahui ada berapa banyak orang yang telah menghafal hadis atau selebihnya itu dengan cara menandainya dengan istilah-istilah ini. Dan juga di sini ada istilah-istilah dalam al-hadis juga sangat penting artinya, karena dengan istilah-istilah ini dapat memudahkan pembahasan dan penelitian dalam hadis sebagaimana dalam ilmunya. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, jadi istilah-istilah hadis ini istilah-istilah dalam hadis ini, adanya istilah-istilah dalam hadis ini untuk memudahkan kita mencari tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif yang benar-benar datangnya dari Rasul gitu. Dan di sini juga ada istilah-istilah dalam periwayatan. Sebelum berbicara tentang penelitian dan tahrij dalam bab ini, akan dibahas terlebih dahulu tentang beberapa definisi atau pengertian istilah-istilah ilmu hadis yang berkaitan dengan penelitian. Jadi sebelum kita mempelajarinya, sebelum kita memahami istilah-istilah dalam hadis, kita membahas tentang istilah-istilah dalam periwayatan terlebih dahulu. Ini juga ada istilah-istilah dalam periwayatan. Istilah-istilah dalam periwayatan itu di sini satu, ada sanad. Sanad yaitu sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman dalam bidang ilmu hadis. Sanad itu juga merupakan salah satu neraca atau sahih atau doifnya suatu hadis. Nah, jadi yang dimaksud dengan sanad di sini adalah sandaran, pegangan, dan pedoman dari adanya hadis. Istilahnya yang kita tahu nih, sanad itu adalah datang hadis ini dari mana, dan ini hadis ini sahih apa enggak, datangnya langsung dari Rasulullah atau tidak. Dan di sini juga merupakan salah satu neraca yang menimbang sahih atau dhaifnya suatu hadis. Nah, pertama dilihat dari sanadnya dulu. Kalau misalkan mau ngelihat hadis sahih apa dhaifnya, sanadnya benar datangnya dari mana. Dan juga di sini ada lambang periwayatan. Nah, yang kedua ada lambang periwayatan. Lambang periwayatan di sini misalnya ada akhbaroni, misalkan dalam hadis itu suka ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaroni, atau ada yang lain misalkan an yang zuro, misalnya yang zuro li Rasulullah SAW kola, misalnya seperti ada lambang periwayatannya. Dan di sini juga ada matan. Matan itu adalah karya atau karangan asal seorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang singkat atau universal tapi jelas dan terperinci yang sesuai dengan kepakaran hadisnya. Nah, dan matan di sini itu bahasa yang singkat
bahasa yang singkat tapi jelas. Kepakaran hadis itu benar datangnya dari sahabat-sahabat Nabi atau dari Rasul. Nah, dan di sini keempat ada mukhrij atau perawi hadis. Nah, yang dimaksud dengan mukhrij atau perawi hadis, seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Misalnya jika suatu hadis mukhrij Al-Bukhari. Nah, contohnya misalnya kan setiap hadis itu suka ada di akhir-akhir hadis suka ada Abu Hurairah atau Rawahu Bukhari Al-Bukhari. Di sini juga sudah ada dijelaskan misalnya Rawahu Al-Bukhari. Nah, itu tuh perawi itu mukhrij atau perawi hadis. Nah, dan di sini dan istilah-istilah dalam periwayatan ini juga harus kita pahami karena jika kita ingin melihat kedoifan dan kesohihan suatu hadis itu kita melihat dari empat ini. Nah, hadisnya benar tidak datangnya langsung dari sahabat, istri-istri Nabi dan atau dari siapa. Nah, makanya kita harus paham betul tentang sanad dan matannya. Nah, dan di sini ada istilah-istilah dan istilah-istilah dalam kepakaran hadis. Para imam-imam hadis yang telah mencapai penguasaan kemampuan yang tinggi dalam bidang hadis atau telah mencapai kemampuan hafalan yang luar biasa dalam hadis, baik matan dan sanadnya, mendapat gelar yang diberikan oleh para ulama sesuai dengan keahlian dan kemahirannya. Nah, di sini ya sudah saya sampaikan, para imam-imam atau para perawi hadis yang hafalannya sudah banyak dan sudah memiliki kemahiran atau keahlian tentang suatu kepakaran hadis akan diberikan gelar atau istilah-istilah. Nah, di sini istilahnya. Nah, di sini ada istilah-istilah kepakaran hadis. 1. Amirul Mukminin. Gelar Amirul Mukminin sebenarnya diberikan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan setelahnya para khalifah diberikan gelar demikian karena para sahabat mendengar jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah adalah orang yang Nabi yang paling ahli dalam periwayatan hadis. Nah, gelar Amirul Mukminin ini hanya diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq oleh Rasulullah SAW karena beliau ini telah menjaga betul tentang hadis-hadis yang Rasulullah. Padahal kan hadis-hadis itu sebenarnya dilarang, istilahnya takut bercampur dengan Al-Quran pada zaman dahulu itu. Nah, di sini Amirul Mukminin diberikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar menjaganya dengan baik. Dan di sini juga yang kedua ada Al-Hakim. Al-Hakim yaitu sesuatu gelar keahlian bagi para pakar hadis yang menguasai seluruh permasalahan hadis baik matan dan riwayatnya maupun sanadnya dan mengetahui hal ihwal para perawi hadis dan adil dan yang tercela, mengetahui biografi para perawi baik tentang perjalanan kepada guru-gurunya serta. Nah, Al-Hakim di sini adalah seseorang perawi hadis yang tahu betul bagaimana hadis tersebut. Dia mencari tahu hadis yang misalkan hadis di sini turunnya di berbicara kepada siapa. Nah, dicari ini siapa nih, Rasulullah benar nggak menceritakan ini, Rasulullah benar nggak mengatakan ini kepada orang tersebut. Nah, jadi Al-Hakim ini dia itu orang yang benar-benar mencari tahu, ingin yang dan orang yang mencari tahu tentang benar-benar hadis datangnya Rasul atau tidak, datangnya dari Rasul apa tidak. Dia mencari dari satu, misalnya hadis ini dibicarakan oleh si A. Nah, si A bilangnya si B ke si B, si B bilangnya ke si C. Nah, yang orang yang mendapatkan gelar Al-Hakim ini dia mencari tahu, terus mencari tahu sampai benar-benar datangnya dari Rasul. Nah, ya ini disebut dengan orang seperti itu, orang yang benar-benar paham dengan hadis seperti itu dijuluki dengan Al-Hakim. Dan di sini selanjutnya yang ketiga ada Al-Hujjah. Al-Hujjah di sini adalah menurut sebagian ulama, gelar Al-Hujjah diberikan kepada para
imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis yang diriwayatkan baik matan maupun sanadnya perihal para perawi. Nah, Al-Hujjah ini diberikan kepada para ulama yang sudah menghafal 300.000 hadis. Nah, baik matan maupun sanadnya. Di sini yang keempat ada Al-Hafiz. Al-Hafiz itu jika ia telah menghafal lebih dari 100 sampai 300 hadis. Nah, yang tadi jika yang hujjah itu gelar Al-Hujjah itu diberikan kepada 300.000 hadis ke atas. Nah, ini gelar Al-Hafiz diberikan kepada para ulama atau para orang-orang yang mengetahui tentang ilmu hadis ini akan diberikan gelar Al-Hafiz jika dia telah menghafal 100 sampai dengan 300 hadis. Di sini yang kelima ada Al-Muhaddis. Al-Muhaddis itu adalah orang yang banyak mengetahui sanad, riwayat, nama para perawi hadis baik yang tinggi dan yang rendah, dan memahami buku induk Hafiz 6 Al-Kutub Al-Ham Sunnah Al-Baqi. Pada masa salaf, orang yang dipandang sebagai muhaddis adalah mereka yang mendekati sekurang-kurangnya 20.000 hadis. Nah, jadi gelar Al-Muhaddis ini diberikan kepada orang yang benar-benar mengetahui sanadnya dan mengetahui datangnya hadis ini lewat siapa aja, dan juga dia telah menghafal 20.000 hadis. Nah, di sini yang keenam ada Al-Musnid. Al-Musnid adalah yakni gelar keahlian yang meriwayatkan hadis dari sanad yang baik ia menguasai benar tentang keadaan sanad maupun tidak. Nah, jadi Al-Musnid ini orang yang hanya memahami hanya tahu sanad, dan dia tidak banyak menghafal hadis, tetapi dia tahu setiap hadis yang dihafal, tapi dia tahu sanadnya dan asalnya dari mana, dan sanadnya dia tahu datangnya dari mana dan siapa aja, dan orang itu diberi julukan Al-Musnid. Dan di sini yang ketujuh ada Talib Al-Hadis. Talib Al-Hadis ini gelar yang terakhir. Ini adalah gelar yang terendah di antara sekian gelar di atas. Gelar yang diberikan kepada orang-orang yang mulai karirnya dalam bidang hadis, yaitu orang yang mencari hadis atau orang-orang yang mempelajarinya. Nah, Talib Al-Hadis. Talib Al-Hadis itu gelar-gelar istilahnya orang-orang seperti kita, orang-orang yang hanya mempelajari tentang yang baru mempelajari tentang ilmu hadis dan ilmu sanad ini. Dan di sini ada berkaitan dengan generasi perawi. Setelah kita memahami semua istilah tersebut, kita juga harus tahu yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan generasi perawi itu apa saja. Dan di sini satu ada Tobaqot. Tobaqot adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau satu masa yang dalam periwayatan atau isnadnya yang sama atau sama dalam periwayatan saja. Jadi Tobaqot itu adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam generasi yang hidup dalam generasi atau sama pada masanya pada waktu itu. Dan di sini ada yang kedua ada sahabat. Sahabat tergolong siapa saja seorang muslim yang bertemu dengan Nabi, baik sebentar atau tidak waktu lama, baik meriwayatkan suatu hadis atau tidak, berperan bersama beliau atau tidak, melihat Nabi sekalipun, tidak duduk bersama beliau sekalipun, nanti tidak terlihat sebagai orang buta. Nah, jadi sahabat itu disebut dengan orang-orang yang telah melihat Nabi aja sudah dianggap, bukan dianggap, sudah disebut dengan sahabat pada zaman dulu dan sekarang ya, sampai sekarang. Dan di sini yang ketiga ada tabiin. Jumlah tabiin tidak terhitung karena setiap orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat disebut tabiin, padahal sahabat yang dimiliki Rasulullah lebih dari 100.000 orang. Nah, tabiin di sini adalah orang yang tidak bertemu dengan Rasul, tetapi dia bertemu dengan para sahabat. Nah,
Jadi 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 mereka itu hanya bertemu dengan sahabat saja, karena pada masa itu Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.